yang membuat kita lelah dengan merasa doing more itu karena merasa. Oh, merasa. Iya. Jadi makanya kenapa tadi ada reward, kemudian ada pemberian makna penting. Kenapa kita melakukan itu menjadi satu hal yang penting. Jadi value, nilai yang ingin kita punya target nih Mbak Reni. Ketika kita melakukan sesuatu, bertindak, ada dalam apa yang kita lakukan atau tindakan itu, buatlah target sehingga kita tahu bahwa benar nggak sih kita ini sudah berbuat lebih. Jangan-jangan itu sebenarnya masih jauh nih dari target yang ingin kita capai. Misalnya saya ingin bangun jam 3 pagi itu, tapi ternyata saya bangunnya itu jam 5:30 terus. Besok 5:30 kurang 5, besoknya lagi 5:30 kurang 10 gitu. Kan masih jauh dari banget target yang jam 3 pagi gitu ya. Nah, jadi dan jangan kalau tanpa target ini kita akan susah untuk mengukur apakah benar kita sudah berbuat lebih atau belum gitu. Sehingga target, ketika kemarin saya membahas tentang ya Mbak Reni, itu pasti saya akan selalu mengatakan tentang target, tujuan, goal yang ingin diraih gitu. Maka itu harus menjadi salah satu hal yang sangat penting ketika kita bertindak. Jadi tetapkanlah tujuannya dulu. Karena ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka tujuan yang bermakna, tujuan yang berarti, tujuan yang memang benar-benar mampu menggerakkan, itu akan membuat kita punya berbagai macam cara atau jalan untuk meraihnya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, sama kayak kita minta diantar sama tukang becak gitu ya, Pak saya mau naik becak kemana saja, sampai tukang becaknya semaput kita nggak sampai di tujuan gitu ya. Jadi harus ada tujuan yang harus kita raih dulu. Untuk kita membentuk satu perilaku itu harus ada targetnya dulu. Tanpa target kita akan mudah lelah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita seringkali merasa lebih. Kenapa saya jadi heran ya, kenapa kok bisa capek dengan merasa lebih gitu. Tadi kan pertanyaannya sudah sering merasa melakukan lebih tapi rasanya capek dengan melakukan itu. Nah, saya khawatir jangan-jangan merasa lebihnya ini karena ingin mendapatkan penghargaan dari luar gitu. Sehingga ketika kita sudah merasa berbuat lebih, kita tidak mendapatkan penghargaan dari luar, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Maksudnya seringkali tanpa kita sadari kita berbuat itu karena ingin mendapat dalam tanda kutip mungkin pujian. Nah, ini bahaya. Gitu. Jadi kenapa tadi saya sampaikan berbuatlah sesuatu yang standarnya diri kita, jangan orang di luar kontrol kita. Karena kalau di luar kontrol kita itu akan mudah melelahkan. Karena kemudian kita merasa aku tuh sudah melakukan semua hal loh untukmu. Jangan melakukan untuknya, lakukanlah untuk diri kita gitu. Sehingga kita yang merasa alhamdulillah aku sudah membahagiakan diriku, alhamdulillah aku sudah lebih baik dari yang kemarin, alhamdulillah aku sudah melangkah lebih satu step lagi untuk mendekati targetku gitu. Jadi upayakan jangan melakukan lebih itu untuk sesuatu yang di luar kontrol kita, karena itu akan membuat frustasi. Sesuatu yang di luar kontrol diri kita sendiri pasti akan membuat kita frustasi. Misalnya, Bu, saya itu sudah berusaha untuk lebih sabar loh ngadepin dia, tapi kok dia nggak ngerti-ngerti ya Bu, saya tuh capek berusaha lebih baik lagi untuk dia. Iya pasti capek gitu. Karena yang dilakukan untuk orang lain. Jadi lakukanlah kebaikan, tapi sumbernya diri sendiri. Kontrol yang bisa kita kontrol. Alhamdulillah aku lebih sabar nih. Dia ngomong kasar, alhamdulillah aku bisa tetap lebih menahan diri. Alhamdulillah ya Allah, ini kulakukan karena aku menahan sabarku karena aku ingin menjadi orang yang kau kasihi. Misalnya kayak gitu. Jadi tetapkan tujuan itu benar-benar target yang ingin kita lakukan, tindakan yang ingin kita perbuat itu benar-benar memang hubungannya kita sama Allah. Gitu. Bukan kita sama orang-orang, karena kalau kita dengan orang pasti frustasi. So doing more itu fokusnya pada diri, bukan pada pujian ataupun bukan pada keinginan untuk dipandang lebih oleh orang lain. Nah, ini yang bahaya Mbak Rini, yang membuat lelah itu karena kita ingin dipandang lebih oleh orang lain. Mungkin bisa sedikit menjawab someone di somewhere. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya Pak Prapto ya. Deh Pak Prapto, ini terima kasih Pak Prapto sudah alhamdulillah
jadi pendengar setia. Mhm.